Saya ingin ke Prof menjawab pertanyaan menggantung tadi, adik-adik bahwa putusan yang berat dan putusan yang ringan ini karena ada unsur tekanan publik. Itu asumsi. Asumsi, oke. Artinya apa? Karena memang sebetulnya bahwa hakim adalah independen, hakim adalah netral, harus hakim berintegritas. Kalau kemudian para akademisi memberikan perhatian, menjadi sahabat pengadilan, tentunya adalah bagian untuk mewujudkan keadilan agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena tapi dengan mention sahabat Eliezer itu di situ justru akan memunculkan sebuah bias nggak sih? ya, karena memang Eliezer ditempatkan sebagai orang yang telah berjasa membongkar kasus ini dengan penuh resiko. Kemudian yang kedua memang Eliezer telah melakukan tindakan itu akibat adanya sebuah relasi kuasa. Sehingga perlu ada dorongan dari publik agar kemudian majelis hakim memperhatikan hal tersebut secara objektif, secara profesional, dan tentunya memberikan keringanan kepada Eliezer tadi itu. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa tidak benar hakim dalam situasi terintimidasi, hakim terpengaruh adanya operasi di bawah tanah misalnya, atau hakim berada di bawah tekanan publik, karena begitu banyak sorotan publik kepada persidangan ini, ada masyarakat, ada LPSK, mungkin ada komisi yudisial dan sebagainya, maka saya kira sangat beresiko seandainya apa yang diputuskan tidak didasarkan pada suatu independensi. Dan yang menarik saya kira betul tadi Bang Umar tadi bahwa sebetulnya yang perlu direkonstruksi ke depan bagaimana sikap hakim lebih kelihatan praduga tidak bersalahnya. Jadi kemudian tidak ada prejudice, tidak ada sebuah prasangka-prasangka buruk kepada siapapun yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi betul-betul elegan, kemudian tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, sehingga kemudian bisa terungkap fakta yang kebenaran. Jadi menurut saya bahwa ini adalah pembelajaran yang baik, menjadi laboratorium hukum yang baik ke depan, agar memang hukum lebih tegak, Mbak, gitu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak kuasa hukumnya dari Richard Eliezer. Soal kritik-kritik yang disampaikan bahwa, oh ini kayaknya terlalu rendah deh. Tadi kita sudah melihat ya komentar ataupun respon dari masyarakat, ngebunuh, nembak, dijanjiin duit, tapi hukumannya lebih sangat ringan, cuma 1,5 tahun. Ya itu kan aspirasi ya, artinya aspirasi kita kan nggak membatasi walaupun sebagian ada yang mendukung, ada yang menolak. Paling nggak ini suatu gambaran situasi bahwasannya inilah proses penegakan hukum di Indonesia terkait soal adanya seorang yang memberikan kejujuran, yang apa adanya, bahkan dia hampir mempertaruhkan posisinya dia pada saat pemeriksaan gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari proses gitu kan. Nah, walaupun nanti hasil tadi apa yang dikatakan Prof. Paji bahwasannya ya hakim memang memutus untuk putusan terhadap Richard 1,6 tahun itu artinya itu bagian dari proses rasa keadilan masyarakat yang sudah dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan itu salah satunya mungkin ada rasa permaafan kepada keluarga korban. Setelah vonis dijatuhkan sempat berbincang mungkin dengan Richard Eliezer? Ya, kemarin kalau kita lihat saksikan bersama ya kayaknya enggak, mungkin secara empat mata di luar tangkapan kamera. Sebelum sidang putusan itu kita sempat ke ruangan, kita berdoa untuk meminta supaya hukumannya itu ya minimal lebih rendah lah daripada tuntutan. Dan bahkan pada saat di ruang persidangan juga kita sempat berdoa. Setelah itu nggak ada berbincang. Baru tadi. Baru tadi. Iya. Begini, mungkin orang penasaran ya. Richard Eliezer masih relatif cukup muda, masa depannya masih cukup panjang dan kemudian terlibat dalam kasus yang begitu rumit, begitu pelik dan menarik perhatian masyarakat. Kemudian tampaknya mungkin harus menjalani sekitar 1 tahunan lagi di penjara. Setelah itu bagaimana rencana dari Richard Eliezer dengan kondisi sekarang sudah dipecat dari pekerjaannya? Ya, kalau sampai hari ini belum ada pemecatan ya, atau belum ada sidang kode etik ya. Mungkin kita tunggu aja dalam informasi terakhir kan Mabes Polri akan setelah putusan ini jaksa tidak mengajukan banding dianggap ingkrah, Mabes Polri mungkin akan mengajukan sidang kode etik. Nah dari sidang kode etik itu nanti kita akan tahu hasilnya apakah demosi atau penundaan apa kan kita akan tahu. Tapi sejauh ini kita belum tahu apa hasil yang dilakukan dari Mabes Polri soal kode etik. Oke, satu lagi juga selain itu kita ketahui kemarin ada laporan dari pihak keluarga mengenai pemulihan nama baik. Apa yang ingin diharapkan dengan ini semua? Dan ditujukan kepada siapa ingin dipulihkan nama baiknya itu, siapa yang harus memulihkan? Yang pertama ditujukan kepada pemerintah ya, Presiden CQ Kapolri. Karena awal mula rusaknya nama almarhum adalah pada saat Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu Budi Herli melakukan konferensi pers dan mengatakan ada kekerasan seksual yang terjadi pada tanggal 8 Juli. Lalu itu
Disambut lagi sama Karopenmas yang saat ini masih menjabat juga ya, Bapak Brigjen Ahmad Ramadan kalau nggak salah ya namanya. Dan mereka seharusnya pada saat melakukan SP3 itu bukan hanya SP3, tapi juga memulihkan nama Joshua karena tidak ada peristiwa pidana pada saat itu. Dan melalui pertimbangan majelis hakim kemarin, itu menegaskan bahwa tidak ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Lalu yang kedua, saya menghimbau kepada, kalau terdakwa ya sulit lah saya pikir lah. Tapi kalaupun mereka menganggap itu penting, boleh. Cabut perkataannya, minta maaf, dan juga jangan sampai katakan itu lagi. Lalu yang terakhir, para penasihat hukum, khususnya rekan sejawat saya ya, Pak Arman ya, yang di tanggal 28 Juli melarang almarhum untuk dimakamkan secara kedinasan dengan alasan melakukan kekerasan seksual pada tanggal 8 Juli di rumah Duren 3. Kalau seandainya pemulihan nama baik tersebut tidak berujung dengan sesuatu yang diharapkan, tidak muncul juga ucapan tersebut ataupun permohonan tersebut dari orang-orang yang Anda sebutkan tadi, apakah keluarga akan melakukan langkah tertentu atau mungkin ya kalau kepada institusi kan atau pada pemerintah kan bisa ada sifatnya permohonan. Ini kita sudah sampaikan via lisan, tapi belum ada respons. Nanti mungkin kami akan mengajukan surat tertulis. Nah, kalau permohonan tidak dikabulkan kan bisa digugat. Nah, akan melakukan gugatan? Saya pikir bukan mustahil ya, tapi mungkin nanti bisa kita diskusikan di internal, di dalam keluarga dan juga tim penasihat hukum. Namun yang satu lagi untuk para pihak di luar daripada pemerintah, itu sudah kami ambil sikap, dalam waktu dekat kami akan persiapkan segala sesuatunya untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ya. Bang Martin, terima kasih Prof. Kemudian juga terima kasih Pak Abdul Rohman, terima kasih juga Pak Herman. Singkat saja karena durasi kita sudah habis, singkat saja. Mic-nya boleh digunakan Pak? Ya hanya untuk masyarakat juga kali ya, bahwa dalam kasus ini tidak sesederhana opini publik, perhatian publik kita hargai gitu ya. Tetapi fakta yang tentu akan berbeda. Apa yang dilihat oleh publik secara sepintas gitu ya, dengan apa yang kejadian di persidangan gitu. Oleh karena itu ya pertama kita hargai publik, kemudian sebenarnya di fakta persidangan sangat jauh dan masyarakat jangan menganggap sesederhana itu persoalan. Baik. Karena ini akhirnya menimbulkan tekanan kepada majelis yang ini menurut kami ya ada tekanan. Tapi kalau mudah-mudahan walaupun bukan tekanan ada masukan ya, tapi dia mudah-mudahan independen. Gitu. Baik, kita dapat poinnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersedia berbincang dan hadir ke studio kami. Dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam 2 sisi malam hari ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.